Selamat datang di 60 Menit Special Report, membuka mata, mengungkap fenomena. Bersama saya Ihsan Sitorus, kita langsung ke sorotan pertama. Saudara, motif penembakan siswa SMK di Semarang oleh polisi hingga tewas masih jadi pro dan kontra. Polisi menyebut sang siswa terlibat tawuran. Namun, LBH Semarang mempertanyakan perbedaan keterangan antara kronologi polisi dan saksi di lokasi kejadian. Hari ini menyampaikan aspirasi, menyampaikan suara, tapi nyatanya apa? Suara kami terbungkam, suara kami didiamkan. Ratusan massa dari berbagai elemen masyarakat, mahasiswa, dan pelajar berunjuk rasa di depan kantor Polda Jawa Tengah Kamis sore. Massa menuntut polisi mengusut tuntas kasus penembakan seorang pelajar SMK Semarang. Massa juga memprotes tindak polisi yang dinilai berlebihan sehingga menyebabkan hilangnya nyawa. Aksi berlangsung damai dan diisi aksi teatrikal kritik terhadap instansi kepolisian. Minggu dini hari 24 November lalu, seorang siswa SMK di Semarang, Jawa Tengah berinisial G meninggal dunia diduga akibat tembakan oknum anggota polisi di Jalan Simongan Raya, Kalipancur, Semarang. Tak hanya G, dua rekan G, S, dan A juga turut jadi korban penembakan dan hingga kini masih mendapat perawatan di rumah sakit. Menurut polisi, penembakan terjadi saat polisi berusaha melerai tawuran antar geng dan melihat ada indikasi tindak pidana. G beserta dua rekannya, S dan A, diduga ikut terlibat tawuran. Dari aksi krea atau tawuran kelompok pemuda tersebut atau kelompok remaja tersebut di malam hari, itu selain dia melakukan tawuran, mereka juga saling kejar-mengejar menggunakan sepeda motor. Nah, pada saat melakukan aksi kejar-mengejar menggunakan sepeda motor membawa sajam, ini melintas anggota Polri di lokasi TKP penembakan. Nah, anggota Polri tersebut dengan insting, dia menduga ada sesuatu hal kejadian tindak pidana dan yang bersangkutan melakukan tembakan. Tembakannya itu salah satunya terkena terhadap salah satu pelaku tawuran tersebut. Pihak sekolah menyebut ketiga korban dikenal sebagai siswa-siswa berprestasi, disiplin tinggi, dan tidak ada catatan kenakalan. Bahkan, korban G sempat meraih juara lomba Paskibra Porsi Maptar Akpol pada Oktober lalu. Ini memang kami akui Tidana ini masuk dalam organisasi siswa Paskibra Tidana. Dan yang di situ ya kami nyatakan anak-anak baik menurut versi kita. Sisi baik. Yang ditata aku yang kami tahu memang anak-anaknya. Kalau kemudian di luar terjadi sesuatu intiman dengan sesuatu apapun kami tidak. Atas dugaan kasus penembakan siswa SMK di Semarang, Propam Polda Jawa Tengah menahan Aibda R, anggota Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Semarang, selama 20 hari untuk proses penyidikan. Polisi menyebut Aibda R menyalahi prosedur penggunaan senjata api berupa excessive action atau tindakan berlebihan menggunakan senjata organik miliknya yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain. Pihak kepolisian kita dari pihak Bid Propam Polda Jawa Tengah sudah melakukan penyelidikan terhadap kasus tersebut dan kita ada bukti CCTV yang kita miliki bahwa bagaimana tindakan kepolisian yang dilakukan oleh anggota di lapangan. Dan kita simpulkan untuk saat ini sementara dalam penyelidikan Propam adalah tindakan tersebut adalah excessive action, yaitu tindakan berlebihan, di mana yang seharusnya yang bersangkutan tidak perlu mengeluarkan tembakan mengarah kepada pelaku tawuran tersebut, namun diarahkan langsung kepada pelaku tawuran. Jadi yang bersangkutan saat ini kita lakukan proses penyidikan dalam proses hukum kode etik profesi kepolisian yang diproses oleh Bid Propam Polda Jawa Tengah. Polisi juga menangkap 4 tersangka pelaku tawuran yang terjadi di Jalan Simongan, Semarang. Selasa 26 November atau sehari sebelum menggelar keterangan pers pada Rabu siang, Polrestabes Semarang menggelar prarekonstruksi kasus penembakan siswa SMK oleh anggota polisi di 3 lokasi, Jalan Simongan, Jalan Untung Siropati, dan Jalan Candi Penataran Raya. Prarekonstruksi menghadirkan 4 tersangka dari kedua kelompok tawuran, yaitu Geng Seroja dan Tanggul Pojok,
untuk menggambarkan peristiwa tawuran yang diduga libatkan korban. Namun, dalam prarekonstruksi, polisi tidak mereka ulang penembakan yang menewaskan korban dengan alasan masih dalam penyelidikan. LBH Semarang mempertanyakan perbedaan keterangan antara kronologi yang disampaikan polisi dengan saksi di lokasi kejadian yang menimbulkan kejanggalan. Polrestabes Semarang menyebut penembakan terjadi di Jalan Perumahan Paramount Semarang Barat, Minggu dini hari pukul 1 waktu Indonesia Barat. Saat itu terjadi tawuran antara geng Tanggul Pojok yang merupakan kelompok korban dan geng Seroja di lokasi kejadian. Sementara, kesaksian satpam di perumahan tersebut yang enggan disebutkan namanya mengungkap tidak ada tawuran di lokasi kejadian. Polisi juga sempat merilis CCTV yang disebut memperlihatkan situasi kejar-kejaran saat insiden tawuran terjadi. Kejar-kejaran, ya stop. Oke. Kami melihat polisi saat ini sedang melemparkan narasi bahwa korban merupakan anggota atau bahkan terlibat dalam tindakan tawuran, yang mana berdasarkan temuan kami sementara narasi tersebut berkebalikan. Ketika kami melakukan penelusuran, ternyata dugaan adanya tawuran itu sempat dibantah oleh beberapa pihak yang menyatakan di waktu tersebut tidak ada tawuran sama sekali. Sementara, Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan Kontras menilai ada pola berulang kerap dilakukan kepolisian dalam menangani kasus kekerasan atau penghilangan nyawa yang melibatkan anggota polisi berupa pengaburan fakta. Ini bukan gaya atau pola yang pertama. Misal terjadi di kasus Afrik di Padang, polanya serupa. Benang merahnya adalah ada semacam upaya dari institusi kepolisian untuk pertama untuk melindungi institusi, kedua untuk melindungi anggotanya. Caranya benar, pertama menuduh jenazah atau mayat melakukan tindak pidana. Itu pola yang kerap kali berulang. Padahal belum tentu yang bersangkutan melakukan tindak pidana. Kontras menyebut polisi telah bertindak sewenang-wenang dengan melakukan pembunuhan di luar proses hukum atau extrajudicial killing. Jelas hal ini merupakan bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang serius dan juga pelanggaran atas prinsip-prinsip peradilan yang adil. Semestinya kepolisian, jika memang korban melakukan tindak pidana, ia harus ditangkap dan dihadapkan kepada penyidik untuk segera diperiksa dan diserahkan hasil pemeriksaannya kepada penuntut umum, bukan malah dihilangkan nyawanya sehingga hak-hak atas pemenuhan prinsip peradilan yang adil tidak terpenuhi. Selama periode Juli 2023 hingga Juni 2024, Kontras mencatat ada 35 kasus extrajudicial killing yang diduga dilakukan oleh anggota Polri dengan korban mencapai 37 orang. 32 diantaranya merupakan tersangka tindak pidana, sementara 5 lainnya adalah warga sipil yang tak terlibat aktivitas kriminal. Sementara, laporan YLBHI menyebut sepanjang tahun 2019 hingga 2024 ada sekitar 35 peristiwa penembakan aparat kepolisian dengan jumlah korban tewas 94 orang. Kasusnya beragam, mulai dari konflik kemanusiaan berkepanjangan di Papua, kasus narkotika, oposisi politik, kebijakan, hingga agraria. Selama sepekan terakhir, setidaknya ada 3 kasus penembakan yang melibatkan oknum polisi. Jumat 22 November lalu, Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Solok Selatan, Ajun Komisaris Rianto Ulil Ansar, ditembak oleh Kepala Bagian Operasi Polres Solok Selatan, Sumatera Barat, Ajun Komisaris Dadang Iskandar. Kejadian ini diduga berkaitan dengan praktik backing tambang ilegal yang melibatkan aparat kepolisian. Minggu 24 November, anggota Polres Semarang, Jawa Tengah, menembak mati seorang pelajar sekolah menengah kejuruan negeri Semarang yang diduga terlibat tawuran. Pada hari yang sama, warga Desa Tunggang, Kecamatan Kelapa, Kabupaten Bangka, meninggal akibat tembakan anggota Brimob Polda Bangka Belitung setelah dituduh mencuri buah sawit di area perkebunan perusahaan swasta.
Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Kepolisian melalui rilis pers mendesak evaluasi menyeluruh terhadap kepolisian guna memutus mata rantai keberulangan kasus. Salah satunya dengan melakukan evaluasi ketat terhadap penggunaan senjata api di lingkungan kepolisian, bahkan perlu meniadakan penggunaan senjata api di institusi kepolisian dengan mengganti dengan penggunaan senjata yang tidak mematikan, karena hanya akan menimbulkan korban-korban nyawa warga negara di kemudian hari.